Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla jalalu fi kitabih ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan dan mempelajari tentang dinul Islam. Tentu ini adalah merupakan amalan yang besar di dalam Islam. Bahkan termasuk di antara afdalu ibadatit tatawwu'. Di antara ibadah sunnah yang paling afdal itu adalah mencari dan menuntut ilmu agama. Sehingga Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa afdalu ibadati tatawwu', ibadah tatawwu' atau sunnah yang paling afdal adalah talabul ilm, menuntut ilmu agama, duduk di majelis ilmu. Makanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabat yang mereka sedang ngopi, yang ngobrol tentang iman, ngobrol tentang Islam, duduk di Masjid Nabawi, maka Nabi bertanya kepada mereka, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di masjid ini? Apa sih kok kalian duduk-duduk di sini, ngapain? Maka kata para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, ma ajlasana ya Rasulullah, tidaklah yang membuat kita duduk di sini illa melainkan kita saling mengingat tentang Islam. Kita saling mengingat tentang Islam dan apa yang Allah karuniakan kepada kita tentang Islam. Sampai Rasulullah, benar nih kalian duduk akan perkara itu. Naam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Tadi Jibril datang kepadaku, fa akhbarani annallaha yubahi bikum malaikatah. Tadi Jibril datang kepadaku dan mengkhabarkan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Artinya
Allah yubahi bikum malaikah. Allah membanggakan orang-orang yang duduk di majlis ilmu di hadapan malaikat-malaikatnya. Sehingga Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Fadlul Ilm, keutamaan ilmu, beliau menyebutkan banyak keutamaan-keutamaan ilmu, diantaranya tadi. Luar biasa. Nah, itu ya sebetulnya cukup memotivasi untuk kita agar lebih rajin duduk di majelis ilmu. Dan di antara ilmu yang akan kita bahas adalah Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, masih di bab yang ke-171 atau di riwayat yang ke-365, di mana kata ya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Asbaq qala akhbarani Abu Wahab qala akhbarani Makhramah ibn Bukair an abihi annahu ra'a Abdullah ibn Ja'far. Jadi di sini ya asarnya dari ya Abdullah bin Ja'far. Ya Abdullah bin Ja'far. Ya Ja'far ini anaknya siapa? Hah? Min ahlil bait. Ya Abdullah bin Ja'far. Ya Abdullah bin Ja'far ya kata ya periwayat ini yuqabbilu Zainab binta Umar ibn Abi Salamah. Jadi rawi ini melihat Abdullah bin Ja'far mencium Zainab binta Umar ibn Abi Salamah, mencium anak perempuan yang masih kecil. Makanya bab ini disebut dengan bab qublatir rajul al-jariyah as-saghirah. Itu mencium anak kecil perempuan. Ya, jadi Abdullah bin Ja'far mencium ya siapa tadi? Zainab binta Umar ibn Abi Salamah. Mencium ya perempuan yang masih kecil, wahya ibnatu sanatain au nahwi. Anak perempuannya ini masih umurnya 2 tahun. Umurnya berapa tahun? 2 tahun. Atau ya semisalnya 2 atau 3 atau mungkin kurang. Ya. Asar ini disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Asar ini dijadikan dalil oleh para ulama atas bolehnya seseorang mencium anak perempuan yang masih kecil, yang belum sampai pada umur tamyiz. Umur tamyiz itu umur yang bisa membedakan mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Kira-kira umur berapa? Contoh umpamanya anak kecil bisa membedakan ini api, ini air. Ya. Kalau dia sudah sampai pada umur tamyiz, ini api nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang. Kalau air pasti dibikin mainan, dilempar. Ya, kira-kira umur berapa? Umur berapa? Ya, para ulama menyebutkan antara 4 atau 5. Antara 4 atau 5 itu bisa mulai dia membedakan. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa ya bolehnya mencium anak perempuan yang kecil itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah qabla bulughi tamyiz. Yang pertama sebelum sampai pada umur tamyiz tadi.
Jadi sebelum umur 4 ya, masih 2, 3 gitu ya. Antum melihat anak kecil perempuan kadang, Masya Allah ini anaknya siapa? Antum cium ya. Dengan catatan masih di bawah berapa tahun? 4 tahun. Ya, ini yang pertama. Yang kedua ya, kata para ulama adalah laisa bisyahwatin, mencium anak perempuan yang kecil itu ya bukan karena dorongan syahwat. Tapi kalau karena dorongan syahwat nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh. Ya, jadi ada yang mungkin seperti itu ya. Nah, ini haram, nggak boleh. Baik mungkin kepada anaknya, ya mungkin ada yang seperti itu. Ini nggak boleh, haram. Kalau dorongannya karena syahwat. Yang ketiga li ajli rahmah. Ya, yang ketiga bolehnya itu karena memang dalam bentuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Ya, mungkin seperti bapak ke anak ya, atau misalkan ke yang lain, keponakan ya, karena memang li ajli rahmah, karena kasih sayang, karena kasih sayang. Nah, masalah yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan ini adalah menghindari untuk ya mencium alfam, bibir, hindari, nggak boleh. Ya, karena nanti ada ya bayangan-bayangan yang nggak dibenarkan nantinya. Masalah yang lain yang disebutkan, dan ini disebutkan oleh Ibnu Muflih. Jadi kalau ingin mencium ya, itu lebih aman imma di pipi atau di mana? Kening, kepala dia. Kemudian ya pertanyaan berikutnya ya, bolehkah seorang bapak mencium anak perempuannya yang sudah baligh? Boleh nggak Pak? Hah? Ya, atau kebalik ya, anak perempuan mencium abahnya, boleh nggak? Boleh. Ya, Nabi SAW ya, tatkala beliau kedatangan Fatimah radhiyallahu anha, beliau sambut Fatimah, disambut, kemudian dipeluk, dicium ya, imma keningnya, yang sering di keningnya, atau tatkala ya Rasulullah mendatangi rumah Fatimah ya, karena rumahnya berdekatan, kemudian Fatimah bangun menyambut Rasulullah, kemudian mencium keningnya, artinya boleh. Dan itu pun dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu an. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau sakit. Ya, sakit. Kemudian demam, kemudian Abu Bakar datang, kemudian menengok, menjenguknya, kemudian mencium keningnya atau pipinya. Itu boleh. Ya, dengan catatan tentu ini kalau memang bukan atas dorongan apa? Syahwat. Kalau ada hal yang seperti itu, maka kembali ke hukum asal, tidak diperbolehkan. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya yang ke-366. Ini bersumber dari ya seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, "In istata'ta alla tansura wa la tansura ila sya'ri ahadin min ahlik." Kata Hasan Al-Basri, jika engkau mampu, jangan kau melihat aurat kerabatmu, jangan. Ya. Jangan kau melihat ya aurat kerabatmu. Arti rambutnya ya. Jangan. Illa ayyakuna ahlaka aw sabiyatan faf'al, kecuali kepada istri atau anak perempuan yang masih kecil. Ya. Ini kata Hasan Al-Basri,
Jika engkau mampu, jangan kau melihat kepada aurat kerabatmu yang maksudnya bukan mahram, kecuali kepada keluargamu, ahlak atau istrimu, atau yang mahram, atau anak perempuan yang masih kecil. Tip asar yang kedua ini ya menunjukkan tentang apa? Tentang ya diperbolehkannya kita untuk apa? Untuk melihat ya apa yang menjadi mahram kita, ya istri atau siapa lagi, ibu, ya kemudian saudari, kemudian siapa lagi, ame, ya saudari dari pihak papa, saudari dari pihak ibu atau ponakan, ya boleh melihat kepada rambut mereka, boleh, ya boleh melihat kepada rambut mereka. Tapi ingat, yang mahram kita selain istri ada batasan. Ya, ada batasan. Contoh, karena aurat perempuan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa aurat perempuan itu adalah ya wajahnya dan kedua telapak tangan. Itu secara asal. Selainnya aurat. Makanya wajib pakai kaos kaki ya perempuan itu. Ya, kemudian tidak boleh terlihat apa? Terlihat apanya? Petisnya atau apalagi yang lainnya. Yang jelas aurat perempuan itu adalah batasannya wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Bagi yang termasuk kerabat kita yang mahram selain istri, ya boleh melihat rambutnya, ya. Tatkala dia buka apa namanya? Buka kerudungnya, ya. Tapi sebatas itu, tidak sampai kemudian pakai yang namanya apa itu? Itu enggak boleh. Itu akan mengundang fitnah. Yang diperbolehkan melihat seluruh dari bagian tubuh kita dan kemahram kita itu hanya suami dan istri. Hanya suami dan istri itu boleh. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahfaz aurataka, jagalah auratmu, kecuali min zaujatik, kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu. Ya. Jadi batasan ya dengan mahram itu ya jelas dalam Islam. Yang sampai kelihatan sampai ya adza al-badan secara mutlak, kata Syekh Zaid bin Muhammad, adalah antara suami dan istri. Itu boleh. Ya, sebagaimana dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullah dalam kitabnya Ensiklopedia Fikih Islam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu mandi bareng dengan istri-istrinya. Ya, di antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, wa kuntu agtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah. Kata Ummu Salamah, ya, aku mandi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Ada mandi junub. Berarti kalau mandi itu kondisinya apa? Gak pakai baju. Ya. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu agtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bareng dari satu bejana. Artinya kami saling rebutan ngambil airnya. Sehingga para ulama menyebutkan di antara sunnah suami istri adalah mandi bareng. Nah,
Ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Makanya dalam ketentuan memandikan jenazah itu laki-laki, perempuan, kecuali suami dan istri. Boleh. Ya, suami memandikan istrinya atau istri memandikan suaminya, boleh. Makanya dalam ayat tentang ya puasa itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri adalah selimut untuk kalian dan kalian adalah selimut untuk mereka. Ya. Adapun selain mereka, walaupun kerabat yang bukan mahram, maka ini perkara yang dilarang di dalam Islam. Enggak boleh. Selain yang tadi ya, yang mahram dia, yang bukan mahram nggak boleh. Ya, nggak boleh melihat kepada aurat mereka. Dan Islam itu adalah agama yang selalu menjaga ya hamba-hambanya untuk jatuh pada perbuatan zina, perbuatan yang keji. Di antaranya adalah dengan menundukkan pandangan. Makanya orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, ada di antara mereka mengatakan aguddu ya basari au tarfi, aku menundukkan pandanganku ketika tetangga perempuanku keluar rumah, hatta tadkhula ila baitiha, sampai dia masuk lagi. Ini orang-orang Arab jahiliyah. Artinya sangat menjaga pandangan. Ya. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nur, qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada kaum laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Bagian bawahnya. Jadi diperintahkan, dan juga untuk perempuan sama. Maka hal yang seperti ini harus dihindari. Kenapa? Karena perbuatan zina, ya, perbuatan sesama jenis itu berawal dari pandangan. Apalagi kalau pandangannya itu dia liar, dia tidak jaga. Atau bahasa sekarangnya ya, pandangannya itu jelalatan. Ya, asal lewat, Ustaz ini tadi dapat rezeki apa? Rezeki nomplok ya. Kalau melihat sekali, nah mungkin enggak apa-apa. Sahabat Ali radhiyallahu an pernah tatkala dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ya melaksanakan manasik haji, ibadah haji ya. Dan waktu itu memang yang datang haji dari berbagai negara, ada yang dari Suriah, Libanon, ya, perempuannya Masya Allah. Ali melihat terpanah gitu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memalingkan wajah Ali radhiyallahu, ya Ali, la tattabi an-nazrata nazrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, ya, jangan engkau ikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan berikutnya. Cukup pandangan yang pertama saja. Lihat sekali udah. Jangan lihat sekalinya sambil subhanallah ya. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Ya, ini salah ya. Astagfirullah sambil subhanallah tapi ya terus ya. Ini dipalingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipalingkan. Artinya pentingnya dalam Islam itu untuk menjaga apa? Ya, menjaga pandangan. Ya, untuk kita semua. Terlebih di zaman sekarang ya, kita ini susah untuk apa? Bisa menghindar terkadang dari melihat hal-hal yang haram.
Perempuan ke perempuan hati-hati, jangan mudah untuk melihat auratnya juga. Laki-laki ke laki-laki juga harus dijaga. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yanzurur rajul ila auratir rajul. Gak boleh laki-laki melihat kepada auratnya laki-laki. Ya, auratnya laki-laki disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', ya. Dan ini pendapat Syafi'iyah, adalah dari pusar sampai ke lutut. Ya, dari pusar sampai ke lutut itu auratnya laki-laki. Dan beliau mengatakan pusar dan lututnya itu bukan aurat. Ya, jadi antara pusar dan lutut, tapi pusar dan auratnya bukan aurat, antara keduanya. Maka ini dijaga. Ini dijaga. Ya, bagi yang mungkin ada aktivitas riyadhiyah, olahraga, ya, dijaga. Jangan mentang-mentang mau olahraga kemudian pakainya yang apa? Ya, jangan, ini aurat, nggak boleh. Dilihat orang. Ya, ini dilarang. Ini dilarang. Walal mar'ah ilal mar'ah, dan nggak boleh, ya. Al mar'ah tanzur ila auratil mar'ah, nggak boleh perempuan melihat kepada auratnya perempuan. Artinya, ya, perempuan ke perempuan yang lain dia harus pakaiannya juga rapi. Jangan mentang-mentang sesama perempuan pakainya apa? Ya, serba terbuka, jangan. Dia tetap menjaga kesopanannya, ya, supaya apa? Supaya menutup, ya, celah untuk terjadinya perbuatan yang dilarang dalam Islam. Bisa terjadi perbuatan apa? Sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, ya, perempuan dengan perempuan, karena diawali dengan melihat auratnya. Ya, mungkin sering sering bentuk badan itu, hati-hati juga. Ya, lama-lama senangnya karena dia sering lihat, tuh itu bentuk tubuhnya sangat apa? Sangat lurus, ya, nggak ada apa? Nggak ada majunya. Perempuan ke perempuan juga sama. Makanya dalam Islam ini agama yang menjaga, ya, agar umatnya tidak jatuh pada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian di riwayat yang berikutnya, yang ke-367, ini bab tentang mengusap, ya, anak kecil, ya, mengusap anak kepala, ya, mengusap, ya, kepala anak kecil. Di mana, ya, sumbernya dari Yusuf ibn Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yusuf. Kata sahabat Yusuf ibn Abdullah ibn Salam radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamaiku dengan nama Yusuf. Yusuf. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kalau, ya, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak, ya, anak, maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa anak mereka. Ya Rasulullah, kasih nama, akhirnya dikasih nama. Ada lagi yang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Ya, ditahnik itu kurma diapakan? Dikunyah halus, kemudian diapakan? Ya, ditempelkan, dan itu bukan satu korma langsung dimasukin kemana? Bukan, ya, enggak, tapi segitu. Ada lagi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didoakan. Ya, ada yang minta diberi nama, ada yang ditahnik, ada yang minta didoakan. Bahkan anak kecil yang sudah TK atau SD pun kadang dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk dijadikan pelayan atau khadim. Siapa?
Hah? Anas bin Malik radhiyallahu an. Kan dibawa oleh ibunya. Ya Rasulullah, ini Anas jadi khadim, pembantumu. Masih kecil, mungkin kalau dihitung umur itu kelas berapa ya? 1 SD mungkin 6-7 tahun gitu ya. Masih kecil. Jadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat kalau berkenan dengan ini di bawah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Yusuf radhiyallahu an, wa aq'adani ala hijrihi wa masaha ala ra'si. Kata Yusuf, Rasulullah menamaiku dengan nama Yusuf dan ya beliau memangkuku di atas pangkuannya. Taruh sini. Ya. Wa masaha ala ra'si, dan beliau mengusap kepalaku. Ini kata Syekh Zaid ya, bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menunjukkan tentang apa? Tentang baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana beliau ya tatkala ada yang datang kepadanya dengan membawa anak, kemudian ada yang didoakan, ada yang langsung didudukan ala hijri, di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat yang banyak kata beliau, terkadang tatkala anak kecil itu didudukan ya di pangkuan Nabi, ternyata kok anget. Ternyata apa? Hah? Ompol gitu ya. Anget, wah ternyata pipis. Dan itu terjadi dalam beberapa riwayat yang banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Tidak marah karena anak kecil ya. Dia belum terkena beban taklif. Enggak marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan beliau senyum ya. Dan inilah yang harus kita teladani dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasih sayang beliau terhadap anak kecil, diusap kepalanya ya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang tua. Jadi Islam itu agama yang dibangun di atas apa? Menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Jadi istilah senioritas itu memang ada dalam Islam. Lebih berumur. Bahkan riwayat-riwayat yang kita sebutkan kemarin ya, dalam adab berbicara pun diutamakan yang lebih berumur dulu, yang lebih tua. Kata Nabi, kabbiru yang besar dulu di antara kalian. Ya, jangan yang kecil dulu. Dan ini dalam Islam. Tapi kemudian di riwayat yang terakhir yang berikutnya yang ke-368. Ini dari Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan perempuan yang paling dicintai Nabi. Tatkala Nabi ditanya tentang siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijal, laki-lakinya siapa ya Rasulullah? Abuha, bapaknya, yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan 4 tahun setelah Nabi mendapatkan wahyu. Berarti umur Nabi berapa tatkala Aisyah lahir? 44. Aisyah lahir. Ya, dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya 6 tahun. Berarti umur Nabi berapa? Oke, 44 tambah 6 berapa? 50.
dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal serumah itu tatkala umurnya 9 tahun. Tentu beda ya antara umur segitu dengan mungkin postur tubuh orang-orang sini dengan sana beda. Ya. Dan yang menikahkan Aisyah ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya istri Nabi yang dalam keadaan belum menikah sebelumnya adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan 2000 hadis lebih. Luar biasa. Jadi ilmunya ngalir kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu al'abu bil banat, ya. Aku main boneka, kata Aisyah radhiyallahu anha. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku main boneka. Ya, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana li sawahibu yal'abna ma'i, dan aku punya teman-teman perempuan seumuran Aisyah yang bermain bersamaku. Karena Aisyah masih kecil, ya. Kadang main dengan teman-temannya. Ya, di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, yanqami'na, maka teman-temanku tadi mulai apa? Mulai melipir. Melipir itu apa ya? Ya, alon-alon, ya, bubar, ya. Mulai satu-satu bubar. Teman-temanku nggak enak. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bubar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku, kata Aisyah, untuk kembali memanggil teman-temannya supaya tetap lanjutkan mainnya. Ya, fayal abna ma'i, maka mereka pun datang dan main lagi. Ya, ini menarik ya, menunjukkan apa? Yang pertama, ya, kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali menunjukkan tentang apa? Baik dan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau dalam menyikapi ya istrinya yang masih ya dibilang kecil ya, masih senang main-main. Nabi membolehkan. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, tentang bolehnya anak-anak itu bermain. Karena ya dunianya anak itu dunia apa? Dunia apa? Taman anak-anak ya, senang main ya. Kalau laki-laki ada mainannya sendiri ya, kalau perempuan juga ada mainannya sendiri ya. Dan diantara ya yang dibolehkan oleh para ulama ya, mainan untuk anak perempuan itu di sini disebutkan adalah boneka. Itu boleh. Bahkan dalam ya riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk rumah, lihat rak itu ditutupi oleh kain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, ini raknya kok kenapa ditutupi kain? Akhirnya setelah dibuka ternyata banyak apa? Boneka. Ini boneka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Aisyah, kok itu ada kuda yang ada sayapnya? Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha ini cerdas. Ya Rasulullah, bukankah dulu Nabi Sulaiman punya kuda yang ada sayapnya? Maka Nabi pun tersenyum. Nah, ini menunjukkan tentang ya bolehnya perempuan itu punya apa? Boneka. Kenapa? Alasannya agar ya anak perempuan itu dia punya empati nantinya untuk apa? Ke anaknya nanti. Ya, karena perempuan nanti akan jadi sosok seorang ibu.
Ya, karena bonekanya kan nanti digendong-gendong, kemudian diapakan lagi? Dikasih apa? Minum, dikasih makan. Ya seperti itu. Itu para ulama membolehkan. Dengan riwayat ini dan riwayat-riwayat yang lain. Ya, adapun laki-laki, ya anak laki-laki maka mainannya ada sendiri ya sebagaimana riwayat-riwayat yang lain. Tapi semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadl azan isya. Taib, pembahasan udah selesai ya dari kitab Al-Adabul Mufrad. Ada sedikit yang ini ana sampaikan tentang berkaitan dengan ya hukum cipika-cipiki dalam Islam. Ya, apakah dibolehkan atau dilarang? Karena sering ya kadang kita ketemu dengan orangnya masih dalam satu daerah, ya satu tempat, satu gang, kemudian ketemu langsung apa? Ya, apakah yang demikian boleh? Maka para ulama yang menyebutkan seperti Al-Imam An-Nawawi ya, dalam kitab Al-Azkar, beliau mengatakan bahwa hal yang seperti ini hukumnya adalah makruh. Makruh. Ya, kalau tahu-tahu datang langsung apa namanya ya, ini makruh. Kecuali kalau misalkan datang dari bepergian. Ya, bepergian, ketemu ya boleh ya, dia berpelukan ya. Tapi secara asal ya cukup dengan apa? Cukup dengan memeluk saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid ibn Harithah. Tatkala datang Nabi bangun kemudian memeluknya. Udah cukup. Ya, tapi kalau sampai cipika-cipiki berapa kali itu? 4, 3. Nah, ini berlebihan dan ini ya hukumnya makruh. Tidak berarti haram akan tetapi makruh, tidak disenangi. Maka cukup yang disunahkan tatkala bertemu itu adalah mengucapkan salam dan apa? Yatasofahan. Ya, bukankah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min muslimin yaltaqiyan fayatasofahan. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian fayatasofahan. Apa? Saling ya jabat tangan. Maka akan berguguran dosa-dosanya. Ya, demikian ya semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.